Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai potensial listrik, energi potensial listrik, beda potensial listrik, kemudian rangkaian kapasitor, kapasitor dan kapasitansi, dan yang terakhir adalah contoh-contoh soal. Yang pertama kita bahas adalah potensial listrik. Potensial listrik merupakan jumlah usaha yang akan diperlukan agar bisa memindahkan unit muatan dari titik referensi ke titik tertentu di dalam lapangan tanpa menghasilkan akselerasi. Titik referensi yang biasa digunakan adalah bumi atau titik tanpa batas. Namun, titik apapun sebenarnya dapat juga digunakan. Potensial listrik pada suatu titik sama dengan energi potensial listrik yang diukur dalam joule. Dari setiap partikel bermuatan di lokasi tersebut akan dibagi dengan muatan partikel yang diukur dalam kolom. Karena muatan partikel uji telah terbagi, potensial listrik adalah properti yang akan terkait dengan medan listrik itu tersendiri, dan bukan partikel uji. Alat yang dapat digunakan untuk mengukur potensial listrik adalah voltmeter. Alat ini akan dipasang secara paralel untuk dapat mengetahui beda potensial antara dua ujung. Untuk mencari potensial listrik, maka rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. V sama dengan W per Q. Dengan keterangan, V adalah beda potensial listrik dengan satuan volt, W adalah energi listrik dengan satuan joule, dan Q adalah muatan listrik dengan satuan kolom. Beda potensial listrik adalah seberapa banyaknya energi listrik yang dibutuhkan untuk bisa mengalirkan muatan listrik dari ujung-ujung penghantar, sebagai usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan positif sebesar satu satuan dari tempat terhingga ke suatu titik tertentu. Potensial listrik dapat pula diartikan sebagai energi potensial listrik per satuan muatan penguji. Berikutnya adalah energi potensial listrik. Energi potensial listrik didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan untuk melawan gaya listrik untuk memindahkan benda dari posisi 1 ke posisi 2. Secara matematis, besarnya usaha ini dirumuskan sebagai berikut. W12 sama dengan K dikali Q0 dikali Q dalam kurung 1 per R2 dikurang 1 per R1 tutup kurung. Kemudian di bawahnya terdapat persamaan delta EP12 sama dengan EP2 min EP1 sama dengan W12. Kemudian didapat persamaan di bawahnya delta EP12 sama dengan EP2 min EP1 sama dengan W12 sama dengan K dikali Q0 dikali Q 1 per R2 dikurang 1 per R1. Yang berikutnya adalah beda potensial listrik. Beda potensial listrik adalah perubahan energi potensial per satuan muatan ketika sebuah muatan uji dipindahkan di antara dua titik. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Delta V12 sama dengan delta EP12 per Q0. Atau delta V12 sama dengan K dikali Q dikali 1 per R2 min 1 per R1. Atau delta V12 sama dengan V2 per V1 sama dengan ED. Dengan keterangan, Q0 adalah muatan uji, Q adalah muatan sumber, R2 adalah jarak muatan uji pada titik 2 ke muatan sumber. Kemudian R1, jarak muatan uji pada titik 1 ke muatan sumber. Selanjutnya adalah rangkaian kapasitor. Sebuah kapasitor memiliki karakteristik yang dapat menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik ketika dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik maupun tegangan searah. Kapasitor yang dialiri arus bolak-balik akan timbul resistansi semu atau biasa disebut dengan reaktansi kapasitif. Besar nilai reaktansi kapasitif bergantung pada besarnya nilai kapasitansi kapasitor dan frekuensi sudut arus atau dapat dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan Vmax dikali sin omega T. Kemudian dapat dilihat di sini terdapat gambar rangkaian kapasitor pada arus bolak-balik.
grafik hubungan tegangan dan arus terhadap waktu pada kapasitor, berdasarkan grafik, terlihat bahwa arus pada kapasitor maksimum saat tegangan kapasitor bernilai 0. Begitupun sebaliknya. Artinya, arus mencapai nilai maksimumnya seperempat periode lebih cepat daripada saat tegangan mencapai nilai maksimumnya. Rumus tegangan dan arus yang mengalir pada kapasitor seperti berikut. Untuk rumus tegangan pada kapasitor, Vc sama dengan Vm sin omega T. Arus yang mengalir pada kapasitor, rumusnya IC sama dengan omega CV M sin dikali omega T ditambah setengah V sama dengan IM sin dikali omega T ditambah setengah V. Kapasitor dan kapasitansi. Ini adalah dua kata benda dengan dua makna berbeda. Kapasitansi adalah parameter kemampuan suatu benda menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Dan kapasitor adalah benda yang dirancang khusus untuk menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Representasi benda berkapasitansi dalam rangkaian listrik disimbolkan seperti berikut. Simbol itu merepresentasikan bentuk kapasitor yang paling sederhana, yaitu dua plat konduktor sejajar dipisahkan oleh material dielektrik. Apa itu material dielektrik? Singkatnya, material dielektrik adalah isolator. Masing-masing material dielektrik mempunyai konstanta dielektrik yang menentukan seberapa besar energi yang bisa disimpan dalam bentuk medan listrik. Berikut adalah gambar bentuk tabung kapasitor. Jadi, kapasitor itu tidak harus berbentuk plat. Benda apapun yang terdiri dari konfigurasi konduktor dielektrik, konduktor akan memiliki nilai kapasitansi atau bisa menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Sehingga, dalam rangkaian listrik bisa direpresentasikan oleh lambang kapasitor seperti gambar di atas, termasuk dua buah tabung konduktor yang berbeda jari-jarinya, tapi diletakkan pada sumbu yang sama. Salah satu contoh implementasi kapasitor dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu flash pada kamera dan mobil. Pada kamera dan HP terdapat flash yang membantu kita untuk memotret di keadaan yang gelap. Untuk dapat menghasilkan kilatan cahaya, perlu ada kapasitor. Rangkaian lampu flash berbentuk seperti berikut. Gambar rangkaian flash pada gambar 1. Tanda panah melambangkan saklar. Lampu dilambangkan oleh R2 dan R1, melambangkan resistansi intrinsik, baterai, dan konduktor atau kabel. Jadi, waktu flash mati atau kamera tidak digunakan, saklar akan menempel di terminal nomor 1. Rangkaiannya akan seperti di gambar kedua atau di tengah. Pada keadaan ini, baterai yang dilambangkan sumber tegangan Vs alias voltage source akan mengisi kapasitor. Sedangkan lampu R2 tidak terhubung ke sistem. Ingat, karena sumbernya listrik searah, setelah kapasitor penuh, tidak akan ada listrik yang mengalir di rangkaian. Rangkaian akan berubah jadi seperti gambar ketiga dalam kurung kanan. Pada kondisi ini, baterai menjadi tidak tersambung ke rangkaian. Rangkaiannya hanya kapasitor dan lampu saja.
muatan negatif dalam kurung elektron yang tersimpan di salah satu kutub kapasitor akan mengalir ke kutub lainnya sampai jumlahnya sama dalam kurung tegangan sama. Aliran elektron alias arus listrik ini menyalakan lampu flash dalam kurung R2 ketika tegangan sudah sama, artinya energi potensial kapasitor sudah 0. Jadi tidak ada elektron yang mengalir lagi sehingga flash mati. Proses ini terjadi dalam keadaan yang cepat. Waktu pelepasan energi dalam kurung discharge di kapasitor itu tergantung sama nilai kapasitasnya. Setelah selesai, saklar akan balik ke nomor 1 lagi dan kapasitor akan diisi lagi oleh baterai, begitu seterusnya. Berikut ini adalah contoh soal dari materi yang baru saja dijelaskan. Diketahui V sama dengan 220 volt, Q sama dengan 110 mikrocoulomb, ditanya C. Pembahasan gunakan persamaan berikut untuk mencari kapasitas kapasitor. C sama dengan Q per V, C sama dengan 110 per 220, C sama dengan 0,5, jadi kapasitas kapasitornya adalah 0,5 mikrofarad. Contoh soal nomor 2. Hitunglah potensial pada suatu titik yang berjarak 2 cm, 4 cm dari sebuah muatan plus Q sama dengan 5 mikrocoulomb. Gunakan K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Nm kuadrat per C kuadrat. Diketahui R1 sama dengan 2 cm sama dengan 0,02 M. R2 sama dengan 4 cm sama dengan 0,04 M. R3 sama dengan 6 cm sama dengan 0,06 M. Q sama dengan 5 mikrocoulomb sama dengan 5 kali 10 pangkat min 6 C. Ditanya potensial listrik dalam kurung V. Pembahasan. Menghitung besar potensial listrik pada R sama dengan 2 cm. V sama dengan K, Q per R. V sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, 5 kali 10 pangkat min 6 C per 0,02 M. Sama dengan 2,25 kali 10 pangkat 6 V. Jadi besar potensial listrik pada jarak R sama dengan 2 cm adalah 2,25 kali 10 pangkat 6 V. Selanjutnya, menghitung besar potensial listrik pada R sama dengan 4 cm. V sama dengan K, Q per R. V sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, 5 kali 10 pangkat min 6 C per 0,04 M sama dengan 1,125 kali 10 pangkat 6 V. Jadi besar potensial listrik pada jarak R sama dengan 4 cm adalah 1,125 kali 10 pangkat 6 V. Contoh soal nomor 3. Terdapat sebuah kapasitor dengan mempunyai besaran kapasitas sebesar 0,8 mikrofarad yang dimuati oleh sebuah baterai berkapasitas 20 volt. Maka berapakah muatan yang tersimpan di dalam kapasitor tersebut? Diketahui C sama dengan 0,8 mikrofarad sama dengan 8 kali 10 pangkat min 7 farad. V sama dengan 20 volt. Ditanya, berapakah nilai Q? Jawaban C sama dengan Q per V sehingga Q sama dengan C kali V. Q sama dengan 8 kali 10 pangkat min 7 kali 20. Q sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 5 coulomb.